Kaum Yahudi atau Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam yang juga dikenal dengan nama Israel dalam Al-Quran. Mereka berasal dari 12 suku sesuai dengan 12 anak Nabi Yakub. Secara umum, istilah Yahudi mengacu pada kelompok etnis dan agama yang mengikuti ajaran Yahudi, Yudaisme, yang berkembang dari tradisi Bani Israel. Dalam Islam, kaum Yahudi memiliki sejarah panjang yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah umat yang diberi banyak nikmat oleh Allah, termasuk diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun mereka juga sering disebut dalam konteks pelanggaran terhadap perintah Allah, pembangkangan terhadap nabi-nabi, serta manipulasi terhadap ajaran agama. Dalam Al-Quran berbunyi, "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu." Quran Surah Al-Baqarah 40. Secara sejarah, kaum Yahudi berkembang di wilayah Palestina dan Mesir, lalu tersebar ke berbagai penjuru dunia akibat penindasan, penjajahan, dan diaspora, pengasingan besar-besaran. Mereka dikenal sebagai bangsa yang memiliki identitas kuat, baik dari segi agama, budaya, maupun sejarah. Ciri umum kaum Yahudi menjunjung tinggi hukum Taurat dan kitab-kitab suci mereka, meskipun versi yang sekarang diyakini sudah banyak mengalami perubahan. Memiliki sistem keagamaan yang khas dengan ritual-ritual tertentu seperti Sabat, kosher, aturan makanan, dan hari-hari suci seperti Yom Kippur dan Hanukkah. Menjalani kehidupan yang sangat terikat pada tradisi nenek moyang mereka. Sahabat beriman, selamat datang di channel Kajian Islam. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan keberkahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Berikut adalah 10 janji Allah untuk Bani Israel, bangsa Yahudi, menurut Al-Quran dan sejarah para nabi. 1. Janji keistimewaan sebagai umat terpilih. Dalam sejarah umat manusia, tidak banyak bangsa yang secara eksplisit disebut dalam wahyu ilahi sebagai umat yang diberi keutamaan di atas yang lain. Bani Israel adalah salah satunya. Allah dalam banyak ayat Al-Quran mengingatkan Bani Israel tentang nikmat dan kemuliaan yang telah diberikan kepada mereka. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 47 Allah berfirman, "Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan ingatlah bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Ayat ini adalah seruan pengingat, bukan hanya pengakuan masa lalu, melainkan juga sebuah sindiran halus terhadap kelalaian mereka terhadap amanah agung yang telah mereka emban. Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim, diberikan keistimewaan karena banyak nabi dan rasul yang diutus dari kalangan mereka. Mulai dari Nabi Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, hingga Isa. Mereka juga diberikan kitab suci seperti Taurat dan Zabur, serta diberikan mukjizat luar biasa yang tidak diberikan kepada umat lainnya. Laut terbelah di hadapan mereka, turunnya manna dan salwa dari langit, serta dinaunginya mereka oleh awan saat tersesat di padang pasir. Semua ini bukan sekadar hadiah, melainkan bukti bahwa mereka diangkat menjadi umat pilihan pada zamannya. Namun pilihan ini bersyarat. Allah tidak memilih karena darah atau garis keturunan semata, melainkan karena potensi dan tanggung jawab yang besar. Mereka diangkat untuk menegakkan tauhid, menjadi penjaga wahyu, serta pelita bagi umat-umat lain. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 122, Allah mengulangi seruannya. "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang gagal menjaga amanah tersebut. Mereka membangkang, menyelewengkan isi kitab, bahkan membunuh para nabi yang diutus kepada mereka.
Keistimewaan mereka tidak bersifat abadi. Ketika mereka melanggar syarat-syarat keimanan, keistimewaan itu dicabut. Allah tidak segan menurunkan azab kepada mereka. Ini menjadi pelajaran penting bahwa keistimewaan dari Allah adalah bentuk amanah, bukan kemuliaan mutlak. Mereka yang tidak menjaga amanah itu akan kehilangan kemuliaan tersebut. Sejarah mencatat, setelah masa kejayaan di bawah Nabi Daud dan Sulaiman, Bani Israel mengalami masa kelam. Penjajahan, pengusiran, dan kehinaan. Semua ini merupakan konsekuensi dari menyia-nyiakan janji dan kepercayaan yang telah Allah berikan. Dalam konteks ini, janji Allah kepada Bani Israel adalah pengingat universal. Siapapun yang diberi ilmu, kedudukan, atau nikmat harus memahami bahwa itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Jika umat Islam hari ini merasa memiliki kemuliaan karena mengikuti Nabi Muhammad, maka mereka pun harus belajar dari sejarah Bani Israel, bahwa kemuliaan itu bisa sirna jika tidak dijaga dengan iman, ketaatan, dan kesungguhan. 2. Janji Tanah Suci, negeri yang dijanjikan. Salah satu janji yang paling terkenal dan penuh kontroversi dalam sejarah Bani Israel adalah janji Allah mengenai Tanah Suci, yang dalam tradisi mereka dikenal sebagai Tanah Perjanjian. Allah menjanjikan kepada Bani Israel sebuah negeri yang diberkahi, yaitu wilayah Palestina dan sekitarnya, yang menjadi tempat tinggal para nabi dan pusat penyebaran risalah. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah 21, Allah berfirman melalui lisan Nabi Musa, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut, niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang merugi." Namun janji ini tidak bersifat mutlak. Ini adalah janji bersyarat yang membutuhkan ketaatan dan keberanian. Ketika Bani Israel diperintahkan untuk memasuki tanah tersebut dan merebutnya dari bangsa yang zalim, mereka menolak. Mereka berkata kepada Nabi Musa seperti yang dikisahkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah 24, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada orang-orang yang sangat kuat dan kami tidak akan memasukinya sampai mereka keluar darinya. Maka jika mereka keluar, barulah kami akan masuk." Bahkan mereka menambahkan dengan nada pembangkangan, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan duduk menunggu di sini." Penolakan ini adalah bentuk dari kegagalan spiritual mereka. Mereka telah melihat mukjizat demi mukjizat, laut yang terbelah, Firaun yang ditenggelamkan, makanan dari langit, namun tetap saja hati mereka diliputi rasa takut dan kurang iman. Sebagai akibatnya, Allah menghukum mereka dengan tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Selama masa itu, generasi yang pengecut itu punah dan generasi baru yang lebih kuat dan taat muncul di bawah kepemimpinan Yusha bin Nun. Baru setelah itu, janji Allah ditepati. Mereka memasuki tanah yang dijanjikan. Namun pelajaran pentingnya adalah bahwa janji Allah tidak diberikan secara cuma-cuma. Tanah suci itu bukan hadiah tanpa syarat, melainkan anugerah yang hanya bisa diraih oleh mereka yang berani, taat, dan sabar. Bahkan setelah mereka berhasil menduduki wilayah itu, sejarah mencatat bagaimana mereka berulang kali diusir karena pengkhianatan terhadap perintah Allah. Ketika mereka berbuat zalim, menyembah berhala, atau membunuh nabi-nabi, Allah membiarkan bangsa-bangsa lain menaklukkan mereka. Oleh karena itu, tanah suci menjadi simbol dari ujian spiritual. Bukan semata-mata masalah kepemilikan tanah, tetapi tentang siapa yang layak untuk memeliharanya dengan nilai-nilai tauhid dan keadilan. Allah tidak menjanjikan tanah itu kepada satu etnis secara abadi, tetapi kepada orang-orang yang beriman dan mengikuti jalan para nabi. Inilah prinsip ilahi yang melampaui batas-batas suku, keturunan, dan nasionalisme. 3. Janji ampunan. Jika mereka bertobat, di balik kerasnya peringatan Allah kepada Bani Israel, tersimpan pula kelembutan rahmat dan janji ampunan yang begitu luas. Meskipun mereka berkali-kali menyimpang dari ajaran para nabi, Allah tetap membuka jalan untuk kembali. Al-Quran mencatat bahwa dosa paling besar yang mereka lakukan adalah menyembah anak sapi setelah diselamatkan dari kejaran Firaun. Ironisnya, setelah menyaksikan sendiri laut terbelah dan Firaun ditenggelamkan oleh kuasa Allah, mereka justru kembali pada penyembahan berhala ketika Nabi Musa naik ke Bukit Thur untuk menerima Taurat.
Ketika Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, ia marah besar dan menegur mereka. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 54, Allah memerintahkan Musa untuk menyampaikan jalan tobat bagi kaumnya. Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu menjadikan anak sapi sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu yang bersalah. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu, maka dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima, tobat lagi maha penyayang. Ayat ini memperlihatkan bahwa betapa besar pun dosa yang dilakukan, selama tobat itu tulus dan disertai pengorbanan, Allah tetap akan mengampuni. Hukuman bunuhlah dirimu dalam konteks ini ditafsirkan sebagian ulama sebagai tindakan simbolis untuk menebus kesalahan, atau dalam praktiknya dilakukan dengan saling membunuh di antara mereka yang bersalah sebagai bentuk penebusan hukum yang sangat berat, yang pada akhirnya diangkat oleh Allah setelah mereka menunjukkan kesungguhan tobat. Janji ampunan ini tidak hanya berlaku dalam satu peristiwa. Sepanjang sejarah mereka, Allah berkali-kali mengutus nabi-nabi untuk mengingatkan dan memulihkan jalan yang lurus. Setiap kali mereka menyimpang, Allah mengutus seorang nabi atau pembawa risalah agar mereka kembali. Tetapi sayangnya, mereka seringkali membalasnya dengan penolakan, bahkan pembunuhan terhadap para nabi. Meskipun demikian, Allah tetap memberi kesempatan bagi generasi berikutnya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 286 yang secara umum berlaku untuk semua umat, Allah menegaskan bahwa Dia tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, dan bahwa siapa yang berbuat salah tetapi kemudian bertobat, Allah Maha Pengampun. Ini termasuk Bani Israel yang meski telah mengalami banyak kerusakan moral dan spiritual, tidak ditutup pintu kembali bagi mereka. Allah juga menunjukkan kepada mereka dan kepada kita semua bahwa keampunan tidak bergantung pada status sosial, etnis, atau sejarah masa lalu. Ia adalah anugerah bagi siapa saja yang kembali dengan hati tunduk dan taat. Janji ini merupakan bentuk kasih sayang Allah yang tidak memilih-milih umat. Bahkan bangsa yang telah berulang kali melakukan pelanggaran pun masih diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Namun ada satu syarat utama. Tobat harus jujur dan diiringi dengan perubahan nyata. Bukan sekadar ucapan, tetapi perbaikan sikap, ketundukan kepada hukum Allah, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Disinilah Bani Israel gagal berkali-kali. Tobat mereka seringkali bersifat sementara, tidak diiringi perubahan sejati. Maka dari itu, meski janji ampunan tersedia, banyak dari mereka tidak meraihnya karena kurangnya ketulusan dalam tobat mereka. 4. Janji pengangkatan pemimpin di kalangan mereka. Allah menjanjikan kepada umat yang taat bahwa di tengah-tengah mereka akan dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang adil, bijaksana, dan membawa keberkahan. Janji ini juga berlaku bagi Bani Israel ketika mereka masih teguh dalam keimanan dan memegang teguh ajaran Taurat. Dalam sejarah mereka, kita menyaksikan bagaimana Allah mengangkat pemimpin luar biasa dari kalangan mereka, seperti Nabi Daud dan Sulaiman. Kedua nabi ini tidak hanya membawa risalah, tetapi juga menjadi raja-raja yang memerintah dengan penuh keadilan. Nabi Daud dikenal sebagai pemimpin yang zuhud namun kuat, mampu menundukkan musuh-musuhnya dengan izin Allah, serta diberi kitab Zabur sebagai petunjuk bagi kaumnya. Sementara putranya Nabi Sulaiman bukan hanya mewarisi kenabian, tetapi juga kekuasaan yang luar biasa. Angin tunduk padanya, jin diperintahnya, dan ia mampu berbicara dengan binatang. Dalam Quran Surah An-Naml 40 disebutkan bagaimana Sulaiman memerintah dengan kebijaksanaan dan syukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Namun janji kepemimpinan ini, sebagaimana janji-janji lainnya, bersifat bersyarat. Ketika Bani Israel patuh dan adil, mereka diberi pemimpin yang membimbing mereka menuju kejayaan. Tetapi ketika mereka mulai menyimpang, kekuasaan itu beralih ke tangan bangsa-bangsa lain. Sejarah mencatat bagaimana setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan terpecah dan perlahan-lahan mengalami kemunduran. Mereka terpecah menjadi dua kerajaan yang saling bermusuhan dan akhirnya dijajah oleh bangsa Babilonia dan kemudian Romawi.
dalam Quran Surah An-Nur 55, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Dia akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi sebagaimana Dia menjadikan para pemimpin dari umat-umat terdahulu. Ini adalah janji universal, bukan eksklusif bagi Bani Israel. Namun pada masa itu, mereka adalah contoh nyata dari janji tersebut. Mereka menjadi bangsa yang kuat karena memiliki pemimpin yang beriman dan bijaksana. Sayangnya, begitu mereka menggantikan hukum Allah dengan hawa nafsu, menyelewengkan isi Taurat, dan membiarkan kezaliman merajalela, maka hilanglah keberkahan itu. Para nabi setelah Sulaiman pun tidak lagi disambut dengan kepercayaan. Sebaliknya, mereka dicurigai, ditolak, bahkan dibunuh. Kedaulatan yang dulu mereka miliki pun dicabut, hingga mereka kembali menjadi bangsa yang tercerai-berai dan lemah. Pelajaran besar dari janji ini adalah bahwa kepemimpinan bukanlah hak turun-temurun atau semata-mata karena keturunan nabi. Kepemimpinan adalah amanah yang diberikan Allah kepada siapa saja yang memenuhi syarat keimanan, keadilan, dan tanggung jawab. Bani Israel pernah merasakan manisnya kepemimpinan yang diberkahi, tetapi mereka juga menjadi saksi pahitnya kehilangan kekuasaan karena pengkhianatan terhadap amanah ilahi. 6. Janji kedatangan Nabi terakhir dan reaksi mereka. Salah satu ujian terbesar bagi Bani Israel adalah ketika Allah menggenapi janjinya dengan mengutus Nabi terakhir, Muhammad, yang bukan berasal dari kalangan mereka. Mereka tahu akan datangnya Nabi ini, sifat-sifatnya telah tertulis dalam Taurat dan Injil. Namun sebagian besar dari mereka justru menolak dan memusuhinya, bukan karena ragu akan kebenaran, tetapi karena rasa iri dan fanatisme kesukuan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 89-90, Allah menjelaskan, dan ketika datang kepada mereka kitab dari Allah, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka selalu memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah atas orang-orang kafir itu. Alangkah buruknya balasan yang mereka jual belikan dengan mengingkari wahyu Allah, karena kedengkian mereka bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Ayat ini menunjukkan bahwa penolakan mereka bukan karena tidak tahu, melainkan karena tidak mau menerima kenyataan bahwa Nabi terakhir bukan dari keturunan Ishak, tetapi dari keturunan Ismail, saudara Nabi Ishak. Ini menjadi ujian berat bagi mereka yang mengklaim sebagai umat pilihan. Mereka merasa bahwa risalah kenabian harusnya tetap berada di jalur mereka. Beberapa ulama Yahudi yang jujur seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, dan lainnya menerima Islam karena melihat bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka. Mereka melihat kesesuaian sifat, risalah, dan misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan nubuat yang tertulis. Namun mayoritas menolak dan bahkan berupaya membunuh beliau, serta menyebarkan fitnah dan permusuhan terhadap umat Islam. Penolakan ini pun disinggung dalam Quran Surah Al-Saf 6, di mana Nabi Isa berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad." Tetapi begitu kabar itu menjadi kenyataan, mereka menyangkalnya. Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai pendusta, penyihir, bahkan musuh agama, padahal sebelumnya mereka sendiri yang mengharapkan kedatangannya untuk menguatkan kedudukan mereka di tengah umat lain. Janji Allah tentang datangnya Nabi terakhir menjadi penguji iman mereka. Mereka diberi kesempatan untuk menjadi umat pertama yang menerima risalah penutup dan bergabung dalam umat yang dipimpin oleh Rasulullah. Tetapi karena kesombongan dan kedengkian, mereka lebih memilih mempertahankan kejumudan dan kedudukan duniawi. Ini menjadi pelajaran penting bahwa petunjuk hanya akan sampai kepada hati yang bersih. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang sombong dan menolak kebenaran. Penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad bukan hanya menjadi penutup keistimewaan mereka sebagai umat pilihan, tetapi juga awal dari kehinaan dan keterasingan mereka di sepanjang sejarah setelahnya. 7. Janji kehinaan dan terpecahnya bangsa Yahudi.
Bangsa Yahudi dahulu adalah bangsa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tetapi dalam Al-Quran, Allah juga menjanjikan bahwa jika mereka terus membangkang, maka kehinaan akan menimpa mereka di dunia dan akhirat. Mereka akan hidup dalam keterpecahan, tanpa tanah air, terusir dari negeri sendiri, dan tersebar di berbagai penjuru bumi sebagai bangsa yang lemah dan terpinggirkan. Ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi bagian dari janji Allah yang telah Dia sampaikan dalam kitab-kitab suci mereka dan ditegaskan kembali dalam Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-A'raf 168 Allah berfirman, "Dan kami pecah-pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antara mereka ada orang-orang yang saleh, dan di antaranya ada pula yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran." Ayat ini menjadi gambaran langsung dari kondisi bangsa Yahudi setelah mereka berkali-kali melanggar perjanjian dengan Allah. Setelah Baitul Maqdis dihancurkan oleh Babilonia dan kemudian Romawi, mereka tercerai-berai ke berbagai wilayah. Eropa, Afrika Utara, Asia Tengah, dan tempat-tempat lainnya. Mereka tidak hanya kehilangan tanah air, tetapi juga hidup sebagai minoritas yang kerap mengalami penindasan dan diskriminasi. Bangsa ini hidup dalam diaspora selama hampir 2 milenium. Di Eropa mereka menjadi korban kebijakan pengusiran massal, pembatasan hak-hak sosial, dan bahkan genosida dalam peristiwa-peristiwa kelam seperti Inkuisisi Spanyol dan Holocaust Nazi. Mereka dipandang sebagai asing dan tidak memiliki perlindungan, bahkan oleh negara tempat mereka lahir dan tinggal selama ratusan tahun. Semua ini adalah bentuk dari janji Allah bahwa umat yang meninggalkan kebenaran dan menolak rasul-rasulnya akan direndahkan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 61 Allah berkata, "Dan mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar." Kehinaan ini tidak bersifat mutlak, karena Allah juga menjelaskan bahwa di antara mereka tetap ada orang-orang yang saleh, yang tetap menjaga iman kepada Allah dan menanti datangnya kebenaran. Namun sebagai bangsa secara umum, nasib mereka menjadi pelajaran bagi semua umat bahwa keistimewaan tidak abadi jika tidak disertai dengan ketaatan dan amanah. Pecahnya bangsa Yahudi juga bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara teologis dan sosial. Mereka terpecah menjadi berbagai sekte dan golongan. Ada Farisi, Saduki, Karaid, hingga golongan yang kemudian menjadi pengikut Isa Al-Masih yang kelak disebut Kristen. Perselisihan di antara mereka seringkali lebih keras daripada dengan umat lain. Bahkan hingga kini, perbedaan pandangan dalam keyakinan dan hukum di kalangan Yahudi Ortodoks, Reformis, dan sekuler menjadi bukti betapa mereka telah kehilangan satu kesatuan iman yang benar. Janji kehinaan ini seharusnya menjadi peringatan bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi umat Islam dan seluruh manusia. Bahwa kemuliaan tidak bisa diwariskan secara turun-temurun. Ia hanya bisa dijaga dengan iman dan amal saleh. Ketika suatu umat menolak petunjuk dan menyimpang dari jalan Allah, maka yang menanti adalah kehinaan yang memalukan, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. 8. Janji pengembalian tanah suci di akhir zaman. Di antara janji-janji besar yang disebut dalam wahyu adalah bahwa akan datang masa di akhir zaman di mana Bani Israel atau sebagian dari mereka akan kembali ke tanah suci. Namun kembalinya mereka ini bukan karena ketaatan kepada Allah, melainkan karena bagian dari takdir sejarah menjelang kiamat. Ini adalah janji yang syarat ujian dan konflik, bukan pengembalian kemuliaan sejati seperti yang pernah mereka rasakan di masa Nabi Daud dan Sulaiman. Dalam Quran Surah Al-Isra 104 Allah berfirman, "Dan kami berkata kepada Bani Israel setelah itu, tinggallah di negeri ini, Palestina. Maka apabila datang janji yang kedua, kami akan datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur, berkelompok-kelompok." Sebagian mufasir memaknai janji kedua ini sebagai janji Allah di akhir zaman, di mana Bani Israel akan kembali berkumpul di tanah Palestina. Hal ini terjadi secara nyata pada abad ke-20, saat proyek Zionisme internasional berhasil mendirikan negara Israel modern
pada tahun 1948. Mereka kembali dari berbagai penjuru dunia, Eropa Timur, Rusia, Ethiopia, Yaman, Amerika, dan lainnya, dan membentuk satu entitas politik. Namun tidak seperti dahulu kala saat mereka tunduk kepada Nabi yang diutus Allah, kini mereka kembali dalam kondisi penuh keangkuhan, penjajahan, dan kekejaman terhadap rakyat Palestina. Kembalinya mereka bukanlah kemenangan spiritual, melainkan bentuk ujian dan awal dari benturan besar menjelang akhir zaman. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah mengabarkan akan adanya pertempuran besar antara umat Islam dan Yahudi menjelang kiamat. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa kaum Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon, tetapi batu dan pohon itu akan berseru, "Wahai Muslim, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuh dia, kecuali pohon Garqad karena ia adalah pohon mereka." Ini menunjukkan bahwa kembalinya Bani Israel ke Tanah Suci bukanlah bukti bahwa mereka adalah bangsa pilihan yang kembali kepada Allah, melainkan bagian dari skenario ketetapan Allah untuk mengakhiri sejarah kebangkitan palsu mereka dan menegakkan keadilan di bumi. Kita juga harus mencermati bahwa Al-Quran tidak menutup pintu taubat bagi siapapun. Jika ada di antara mereka yang kembali kepada kebenaran, memeluk Islam, dan mengikuti Nabi terakhir, maka mereka pun akan mendapat rahmat. Namun secara umum, dominasi kekuasaan mereka di Tanah Suci akan menjadi pemicu konflik besar yang hanya akan selesai dengan kemenangan kebenaran di akhir zaman. Kembalinya mereka adalah janji yang dijalankan oleh Allah, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi sebagai bagian dari peringatan terakhir sebelum azab yang dijanjikan turun atas mereka. Sejarah sedang berjalan menuju ujungnya, dan janji Allah, baik berupa rahmat maupun azab, pasti akan terjadi. Janji penghinaan terus-menerus sampai mereka taat. Janji Allah kepada Bani Israel tidak hanya berupa kehinaan dan keterpecahan pada masa tertentu, melainkan berkelanjutan hingga mereka kembali kepada kebenaran dan tunduk pada perintah Allah. Ini adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat. Selama mereka berpaling dari wahyu dan mengingkari para nabi, maka kehinaan akan terus menyelimuti mereka, walaupun mereka memiliki kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran 112, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka ditimpa kemiskinan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu pula karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ayat ini menyampaikan pesan yang sangat dalam. Kehinaan bukan hanya karena sebab sosial atau politik, tetapi karena penyimpangan akidah dan moral. Allah menjelaskan bahwa tidak ada kehormatan bagi siapapun, termasuk Bani Israel, jika mereka tidak berpegang pada tali Allah, agama yang benar, dan menjaga perjanjian dengan sesama manusia, keadilan sosial dan kemanusiaan. Bani Israel secara historis seringkali mengklaim sebagai umat pilihan, tetapi mereka melanggar syarat utama dari pilihan tersebut, yakni ketaatan total kepada Allah dan penerimaan terhadap utusan-utusannya. Mereka membunuh nabi-nabi seperti Zakaria dan Yahya, menolak Isa, dan bersekongkol untuk membunuh Muhammad. Maka Allah mencabut keistimewaan itu dan menggantinya dengan umat lain, umat Islam. Namun, meski ditimpa kehinaan, mereka tetap diberi kesempatan untuk bertobat. Dalam Quran Surah Al-A'raf 96 disebutkan, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ini berlaku juga bagi Bani Israel. Jika mereka kembali kepada iman yang benar, tidak lagi mendistorsi kitab, tidak lagi menindas dan menerima kebenaran Islam, maka kehinaan akan digantikan dengan kemuliaan. Akan tetapi, kenyataannya hingga kini, mayoritas dari mereka tetap dalam kedurhakaan. Mereka menggunakan kekuatan untuk menjajah, membangun sistem diskriminatif, dan menyebarkan fitnah terhadap umat Islam. Mereka menolak membuka hati terhadap ajaran Nabi Muhammad, meskipun sebagian dari ulama mereka mengetahui kebenarannya dengan jelas.
Kehinaan itu pun tidak selalu tampak dalam bentuk fisik atau politik. Ada kehinaan batin yang lebih pedih, hidup tanpa ketenangan, dipenuhi rasa takut, ketidakpercayaan terhadap sesama, dan krisis spiritual yang tak kunjung usai. Banyak dari mereka yang kaya secara materi, tetapi miskin secara ruhani. Mereka membangun tembok-tembok tinggi bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hati mereka, tertutup terhadap kebenaran. Janji Allah ini adalah bentuk kasih sayang sekaligus keadilan. Allah tidak menzalimi satu kaum pun, tetapi manusia sendiri yang menciptakan kehinaan bagi dirinya dengan menolak kebenaran. Maka selama Bani Israel tidak kembali kepada perjanjian sejati, iman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berlaku adil terhadap sesama manusia, maka kehinaan akan terus menjadi bagian dari perjalanan sejarah mereka hingga akhir zaman. 10. Janji kesempatan. Bagi yang mau bertobat, di tengah segala bentuk azab, kehinaan, dan peringatan keras yang diberikan kepada Bani Israel, Allah tetap membuka pintu ampunan bagi mereka yang ingin bertobat. Dalam Al-Quran, meskipun banyak ayat yang mengecam penyimpangan Bani Israel, ada pula ayat-ayat yang menunjukkan harapan, bahwa siapapun yang mau kembali kepada kebenaran akan diterima dengan rahmat-Nya, termasuk mereka yang berasal dari kalangan Yahudi. Quran Surah Al-Baqarah 62 adalah salah satu ayat yang sangat menyentuh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini menunjukkan bahwa rahmat Allah tidak terbatas pada identitas etnis atau status agama semata. Yang menjadi kunci adalah keimanan yang tulus dan amal saleh. Bagi orang Yahudi yang mau beriman kepada Allah, hari akhir, dan menerima ajaran kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka terbuka luas ampunan dan balasan yang indah dari Allah. Dalam sejarah, ada tokoh-tokoh Yahudi yang masuk Islam dengan tulus seperti Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang sangat dihormati di Madinah sebelum kedatangan Nabi. Ketika ia mendengar ajaran Nabi, ia langsung mengenali kebenaran itu, sebagaimana mengenali anak kandungnya sendiri, dan ia pun bersyahadat. Nabi Muhammad memuliakannya dan menjamin keimanannya. Contoh lainnya adalah Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia menjadi rujukan ilmu, khususnya dalam tafsir dan sejarah para nabi. Ini menjadi bukti bahwa pintu Islam terbuka untuk siapapun, termasuk Yahudi yang mau jujur terhadap wahyu Allah. Janji ini juga berlaku hari ini dan di masa depan. Di tengah konflik, ketegangan, dan permusuhan, Islam tidak pernah menutup pintu damai. Bagi siapapun dari kalangan Yahudi yang mau mengenali kebenaran dan menerima Islam, maka ia akan mendapat perlindungan dan tempat mulia dalam umat ini. Tidak ada kebencian yang diwariskan secara mutlak dalam Islam. Yang ditolak adalah kezaliman, bukan identitas. Ini adalah bukti bahwa janji Allah tidak hanya berupa azab, tetapi juga harapan. Allah adalah Maha Pengampun, dan seandainya seluruh Bani Israel mau bertobat, menghentikan penjajahan, serta menerima Rasulullah sebagai Nabi terakhir, maka mereka akan kembali mendapat kehormatan dan kedudukan mulia. Namun sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah 90, sebagian besar dari mereka justru menjual akhirat demi dunia. Akhirnya kisah tentang janji Allah kepada Bani Israel tidak hanya kisah tentang masa lalu, tetapi peringatan abadi bagi seluruh umat. Setiap umat bisa menjadi seperti Bani Israel, dimuliakan lalu direndahkan jika mereka menolak kebenaran. Tapi juga setiap umat bisa bangkit kembali jika mereka mau bertobat dan kembali ke jalan Allah. Sebab janji Allah itu pasti dan Dia tidak pernah ingkar. Baiklah, untuk semua sahabat beriman, kami sudahi kisah kali ini. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.